Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 40-47, yang berbunyi demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka, adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka, dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, penuntasan amanat agung, tidak terlepas dari pemuridan. Artinya, mereka yang telah dijangkau oleh Injil, melalui pemberitaan Injil, harus dimuridkan. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula, yang telah kita baca tadi. Dengan perkataan lain, jemaat mula-mula tekun belajar firman Tuhan, dan dimuridkan. Tabib Lukas memberikan kita catatan lainnya, dalam Kisah Para Rasul, yakni, bagaimana jemaat mula-mula, bukan hanya bertekun dalam pengajaran, tetapi juga memiliki gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 47, yaitu, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Mereka berlimpah dalam ucapan syukur, serta terus-menerus memuji Tuhan. Ini tentu tidak terpisahkan dengan doa dan penyembahan. Mereka yang telah dibaptis Roh Kudus, banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Bahkan sejak mereka masih menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka semua bertekun dengan sehati, dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan, serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 14, demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati, dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sesuai dengan bahasan ini, dapat ditarik kesimpulan, paling tidak, ada 3 karakteristik murid yang menyembah, yakni, yang pertama, konsisten dan kontinu dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan,
dan belajar firman Tuhan. Mereka melakukan hal tersebut tiap-tiap hari, menjadi sebuah disiplin rohani seorang murid Tuhan. Bukankah hal yang senada juga kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui lagu ibadah anak yang memiliki syair, baca kitab suci, doa tiap hari, nyembah tiap hari, muji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Murid, atau disciple, terkait erat dengan disiplin. Artinya, mereka yang tidak memiliki disiplin rohani, sesungguhnya belum layak disebut sebagai murid. Yang kedua, murid yang menyembah, melakukan disiplin rohani dengan gembira dan tulus hati. Kata disiplin seringkali dipahami sebagai kewajiban, legalisme, dan sesuatu yang memberatkan seseorang. Namun sebagai seorang murid Tuhan, kita harus memahami disiplin sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan gembira dan tulus hati. Disiplin rohani seorang murid dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, serta belajar firman Tuhan, adalah sesuatu yang menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, murid yang menyembah, berkenan di hati Tuhan dan masyarakat. Perkenanan Tuhan nampak melalui kepercayaan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru yang bertobat. Dengan kata lain, Tuhan memandang mereka siap untuk memuridkan jiwa-jiwa baru yang Ia tambah-tambahkan setiap hari. Ini berbicara tentang penuaian jiwa besar-besaran. Bukankah kita di era Pentakosta ketiga ini tengah menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jika kita menjadi murid yang menyembah, kita pasti akan melihat hal tersebut terjadi. Perkenanan dari masyarakat nampak ketika komunitas murid-murid yang menyembah ini disukai oleh semua orang. Artinya, tidak mendapat pertentangan atau perlawanan dari masyarakat. Nyatalah bahwa disiplin rohani yang dilakukan murid yang menyembah berdampak bukan hanya ke dalam atau pertumbuhan rohani, melainkan juga berdampak keluar, di mana atmosfer secara rohani diubahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi,
dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.